Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak, kaulah yang menantangku. Ekspresi dan mata orang ini semuanya menunjukkan rasa jijik yang ekstrim. Dihadapkan dengan ekspresi dan sikap seperti itu, alis Yunche sedikit terangkat, karena tatapannya juga menjadi berbahaya. Fakta siapa menantang siapa, tentu saja merupakan dua konsep yang berbeda. Hanya yang lemah yang seharusnya menantang yang kuat, jika ada yang kalah, itu hanya kekalahan, tetapi jika ada yang menang, maka mereka akan menggantikan yang kuat. Namun bagi pihak yang kuat melawan yang lemah, alih-alih menyebut hal tersebut sebagai sebuah tantangan, hal tersebut hanya akan mengambil keuntungan yang tidak adil terhadap pihak lain. Hanya dengan beberapa kata, mereka sudah melakukannya. Suasana di aula utama berubah dengan tenang. Hehehehe. Orang itu tertawa dengan acuh tak acuh dan dengan gerakan yang aneh, sementara hanya mengambil beberapa langkah, dia dengan mudah berpindah jarak beberapa puluh meter dan muncul di depan Yunche. Jarak di antara matanya yang menyipit memancarkan cahaya dingin ketidakpedulian. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya telah menggagalkan banyak orang jenius, dan sepertinya saya harus menambahkan satu lagi hari ini. Lu Zanan. Ketika dia muncul di tengah istana utama, banyak murid langsung meneriakkan namanya. Orang itu, bukankah dia Lu berdarah dingin dari Paviliun 7 Pedang Mematikan? Itu benar, itu pasti dia. Yunche ingin bertanding dengannya. Ini, kekuatan mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Terlebih lagi, julukan Lu berdarah dingin itu bukan sekadar tipuan. Untuk bertanding dengannya, apakah Yunche tidak peduli dengan hidupnya lagi? Istana segera dipenuhi dengan bisikan-bisikan yang kacau, karena bagi keduanya yang berdiri di tengah-tengah istana saat ini, tidak ada yang mengira mereka akan bertarung satu sama lain. Itu karena mereka berada di dua alam eksistensi yang sangat berbeda. Yunche berumur 16 tahun, tapi Lu Zanan sudah 18 tahun. Setelah usia 30 tahun, perbedaan usia beberapa tahun tidak akan menjadi masalah sama sekali, karena pada usia itu, akumulasi kekuatan besar sudah menjadi kecil, dan faktor kuncinya adalah bakat bawaan. Jika seseorang memiliki bakat bawaan yang cukup, mereka akan mampu menembus alam mendalam sejati atau alam mendalam roh. Jika seseorang tidak memiliki bakat, mereka mungkin terjebak pada hambatan realem mendalam sejati seumur hidup, dan tidak pernah melakukan terobosan. Namun, periode sebelum usia 20 tahun, adalah periode kritis untuk akumulasi kekuatan yang sangat besar. Belum lagi perbedaan usia 1 tahun, bahkan perbedaan setengah tahun berarti perbedaan besar dalam kekuatan. Misalnya, meskipun anak berusia 16 tahun di tingkat pertama alam mendalam yang baru lahir dianggap sebagai talenta terbaik di kota New Moon, mereka tetap saja, namun, untuk anak berusia 15 tahun di tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir, mereka akan dianggap jenius terkemuka dan kurang dari 5 orang dapat ditemukan di seluruh kota bulan baru. Sebelum usia 20, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa usia 1 tahun adalah perbedaan antara langit dan bumi. Oleh karena itu, pertandingan antara orang-orang yang belum mencapai usia 20 tahun, pada umumnya diadakan antara orang-orang yang seumuran, jika tidak, akan sangat tidak adil. Yunche dan Lu Zanan ini memiliki perbedaan usia 2 tahun. Selain itu, kekuatan mendalam Lu Zanan juga setinggi tingkat ke-7 dari alam mendalam yang baru lahir. Tidak peduli usia atau kekuatan, mereka dianggap sebagai orang-orang dari dua alam berbeda. Pertarungan antara keduanya tidak bisa disebut sebagai pertandingan, itu hanya bisa dianggap sebagai dominasi sepihak. Karena perbedaan usia, tidak peduli seberapa tebal kulit wajah Lu Zanan, mustahil baginya mengambil inisiatif dan memasuki panggung. Namun dalam kasus ini,
Yun Ce jelas merupakan orang yang secara aktif menantang Lu Zanan, yang menjadikannya gagasan yang sama sekali berbeda. Jika Lu Zanan tidak menerima tantangan itu, bukankah itu berarti dia takut pada Yun Ce? Dari sudut pandang semua orang, kemenangan Yun Ce melawan Xuan Yu, Yan Ming, dan Feng Guangyi sudah sangat mengesankan. Menang melawan Tai Hengjun tidak hanya mengesankan, tapi juga membuatnya menjadi tidak normal, tapi untuk menantang Lu Zanan yang berusia 18 tahun yang berada di tingkat ketujuh dari alam mendalam yang baru lahir, si brengsek itu benar-benar terlalu terburu-buru, dan hanya meminta untuk dianiaya. Tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir berlawanan dengan peringkat ketujuh dari alam mendalam yang baru lahir, itu adalah perbedaan lebih dari setengah alam mendalam. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar yang hampir tidak dapat dikompensasi dengan cara apapun. Bagaimana hal itu bisa diperjuangkan? Murid-murid dari pihak 7 sekte bersorak satu demi satu. Untuk secara aktif menantang Lu Zanan. Itu berarti mendekati kematian. Nama panggilan Lu Zanan adalah Lu yang berdarah dingin karena hatinya yang dingin dan kejam. Kapanpun dia bertarung, pasti ada pertumpahan darah. Kalah Yun Ce saat melawannya sebenarnya adalah hal yang kedua, dan memotong lengan atau tangan saja bisa dianggap sebagai kehilangan kesadaran. Semua tetua istana mendalam bulan baru sudah terkejut sampai pucat pasi. Mereka sepenuhnya menyadari karakter Lu Zanan ini. Jika Yun Ce bertarung dengannya, ada kemungkinan besar dia akan dilumpuhkan oleh Lu Zanan, dan istana mendalam bulan baru pasti akan kehilangan kejeniusan satu dalam satu abad karena hal ini. Si Kong Han dengan cepat menatap Lan Sueruo dengan penuh arti, tetapi bahkan sebelum dia berbicara, Lan Sueruo sudah berdiri terlebih dahulu, mengambil langkah cepat ke depan Yun Ce untuk menghalanginya, dan berbicara. Saudara muda Yun, serahkan pertempuran ini padaku. Dia 2 tahun lebih tua darimu. Tidak cocok bagi kalian berdua untuk bertukar petunjuk. Namun Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah penuh percaya diri, tidak perlu. Melawan sampah semacam ini, kakak senior belum perlu bertarung. Meskipun aku 2 tahun lebih muda darinya, itu masih cukup. Pada awalnya, ketika Lan Sueruo naik ke atas panggung, murid-murid dari 7 sekte semuanya berteriak sayang sekali dalam pikiran mereka, jika Yun Ce baru saja pergi mengikuti arus, tidak ada yang bisa menolak. Lan Sueruo berusia 18 tahun, jadi sangat ideal baginya untuk bertarung melawan Lu Zanan. Namun di luar dugaan, Yun Ce ini keras kepala, dan justru bersikeras ingin melawan Lu Zanan. Hal ini membuat beberapa murid 7 sekte langsung tertawa terbahak-bahak. Lan Sueruo terdiam sesaat, dan kemudian dengan cemas berkata, saudara muda Yun. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati, orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar pada tingkat ketujuh dari alam mendalam yang baru lahir dan memiliki pikiran yang kejam, itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa Anda atasi. Anda sebaiknya menyerahkan ini kepada saya. Namun, Yun Ce masih menggelengkan kepalanya, dan malah mengungkapkan senyum tipis di wajahnya, saya berterima kasih kepada kakak senior atas perhatiannya, tapi kakak senior tidak perlu khawatir. Karena saya sudah menjadi murid istana mendalam bulan baru, saya pasti tidak akan kehilangan wajah istana mendalam bulan baru. Senyuman Yun Ce membawa semacam karisma yang tidak bisa dijelaskan. Karena dia begitu gigih, Lan Sueruo juga tidak bisa menyuarakan keberatannya lagi, dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, dan menasihati sambil menatap Yun Ce dengan tatapan yang rumit. Kamu tidak akan kehilangan muka untuk New Moon mendalam Palace bahkan jika kamu kalah dalam pertandingan ini. Jadi, apapun yang terjadi, kamu harus melindungi dirimu dengan baik. Nama panggilan orang ini adalah berdarah dingin. Mungkin saja dia membunuh bahkan di bawah hidung kepala istana yang mendalam, jadi kamu harus berhati-hati. Jika itu yang terjadi, tidak memalukan bahkan jika kamu mengundurkan diri. Yun Ce dengan ringan mengangguk pada Lan Sueruo.
Lan Sueruo mundur 2 langkah, dan dengan enggan mundur kembali ke tempat duduk. Namun, keseluruhan hati Xia Yuanba tergantung pada seutas tali, meski baru 6 bulan berlalu sejak dia memasuki kota bulan baru, dia masih pernah mendengar nama Lu berdarah dingin. Saya sangat menghargai kepribadian Anda yang kurang ajar dan sombong. Lu Zanan berbicara dengan acuh tak acuh dengan suara yang dalam dan dingin, tapi sayang sekali, kekurangajaranmu terlalu berlebihan. Orang seperti ini biasanya meninggal lebih awal. Tidak perlu lagi omong kosong, sebutkan saja namamu. Yun Ce berbicara tanpa ekspresi. Nama. Lu Zanan sedikit mengangkat kepalanya, matanya yang panjang dan sipit dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan sedingin es. Kamu, bahkan tidak layak untuk mengetahui. Baiklah, aku ambil itu kembali. Yun Ce mengerutkan bibirnya, aku sudah tidak tertarik sedikit pun pada namamu lagi, karena kau hanyalah salah satu batu loncatan paling biasa dalam hidupku. Untuk batu loncatan, saya tentu tidak tertarik dengan namamu. Hehe, ini mungkin kata-kata percaya diri terakhir yang bisa kamu ucapkan seumur hidup ini. Lu Zanan tersenyum angkuh. Dia merasa bahwa pemuda kurang ajar di depan matanya ini, tidak hanya sombong tanpa batas, tetapi juga sombong dan sangat bodoh. Sepertinya, bocah Yun Ce ini sudah dianggap lumpuh. Saya bisa merasakan bahwa Lu Zanan ini telah menjadi suka berperang. Pria parubaya dari cabang sekte Xiao berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Lu Zanan sejak awal sudah kejam. Selain diprovokasi olehnya dalam banyak hal, bagaimana mungkin dia tidak tanpa ampun? Xiao Luocheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, dan berkata dengan suara rendah. Setelah melihat dia menang melawan Tai Hengjun, awalnya aku ingin naik dan menjatuhkannya, untuk membuatnya tahu betapa jeniusnya dia. Tapi kalau dilihat sekarang, sepertinya aku tidak dibutuhkan lagi. Pria parubaya itu buru-buru angkat bicara, kekuatan dan status seperti apa yang dimiliki tuan muda sekte. Bagaimana mungkin bocah kurang ajar itu layak untuk dibuang secara pribadi oleh tuan muda sekte? Xiao Luocheng tersenyum tipis, dan tidak lagi berbicara. Harus kukatakan, kekurangajaranmu telah berhasil memberiku keinginan kuat untuk menghancurkanmu. Nikmati dengan baik beberapa detik terakhir dari tubuh utuhmu. Saat tangan kanan Lu Zanan menyentuh tangan kirinya, pedang panjang hampir 4 kaki panjangnya sudah tergenggam di tangannya. Sudut mulutnya membentuk seringai setan. Dari keadaan diam, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi barisan hantu hitam di tengah istana. Dalam sekejap, dia menutup jarak hingga berada dalam jarak 3 langkah dari Yun Ce di bawah siulan yang mirip dengan badai dahsyat. Keterampilan mendalam gerakan 7 paviliun pedang mematikan. Awan melayang gaya tempes. Mendampingi gerakan Lu Zanan yang seperti badai, pedang yang digenggam di tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan suara yang menusuk hati dari ujung bilahnya yang bergetar. Pada saat berikutnya, pedang panjang Lu Zanan tiba-tiba teracung seolah-olah itu adalah sambaran petir. Kilatan pedang itu, bagaikan kilatan petir yang tiba-tiba mengamuk, itu sangat cepat sehingga orang hanya bisa melihat sekilas cahaya dingin yang melintas. Itu adalah kilatan petir. Kakak senior Lu langsung menggunakan jurus ini, sepertinya dia ingin melumpuhkan bocah kurang ajar ini dalam satu gerakan. Seorang murid muda dari Seven Deadly Sword Pavilion berseru. Itu sudah pasti. Jika kakak senior Lu membiarkan bocah ini melakukan lebih dari 3 gerakan bersamanya, itu bukan kakak senior Lu lagi. Faktanya, murid lain dari 7 paviliun pedang mematikan berkata, tusukan pedang yang luar biasa ini berada di puncak kecepatan, dan tubuh pedang ramping itu juga dipenuhi dengan energi mendalam yang kuat dari Lu Zanan. Momentum di balik pedang itu juga kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Jurus pedang ini bisa dikatakan sangat sempurna. Paviliun 7 pedang mematikan terkenal ribuan mil sebagai pedang cepat, dan di tubuh Lu Zanan, 2 kata pedang cepat dipamerkan dengan sempurna. Ah! Suara udara yang menusuk telinga terkoyak bergema.
Pedang seperti kilat langsung menembus siluet Yun Ce di tengah teriakan murid-murid istana mendalam bulan baru. Bersama-sama, pria dan pedang itu langsung menembus tubuhnya. Namun sayangnya, itu hanya bayangan belaka. Dia sebenarnya menghindarinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Para murid Seven Deadly Sword Pavilion berteriak kaget satu demi satu. Gerakan Flash of Lightning dari Luzanan sebelumnya bisa dikatakan telah dieksekusi dengan sempurna. Tidak ada satupun murid yang datang ke sini bersamanya yang cukup percaya diri untuk melakukan perpindahan tersebut sesuai tingkatnya. Kecepatan pedang itu hampir layak untuk mengguncang langit dan bahkan membuat para dewa menangis. Bahkan jika seseorang sudah siap untuk itu, masih akan sangat sulit untuk mengelak. Namun, ini jelas pertama kalinya Yun Ce bertarung dengan murid dari Seven Deadly Sword Pavilion, jadi dia seharusnya tidak terbiasa dengan gerakan pedang Seven Deadly Sword Pavilion. Tanpa persiapan sama sekali, dia sebenarnya berhasil mengelak. Itu benar-benar berhasil dihindari. Para tetua istana mendalam bulan baru juga terkejut ketika dua dari mereka dengan gembira berdiri dari tempat duduk mereka. Bukan hanya kekuatan mendalam Yun Ce yang tebal hingga mustahil untuk dipahami, dia juga memiliki keterampilan gerakan mendalam yang aneh namun fantastis, dan bahkan waktu reaksinya, sebenarnya juga sangat mencengangkan. Sangat cepat, alis Yun Ce sedikit tenggelam. Jika dia belum membuka semua vena mendalamnya dan memanfaatkan kecepatan tercepat dari bayangan patah Dewa Bintang, dia mungkin tidak akan bisa menghindari pedang secepat kilat ini. Serangan pedang petir yang akan menentukan kemenangan sebenarnya telah gagal, yang juga merusak rencananya untuk membunuh Yun Ce dalam satu pukulan. Luzanan cukup terkejut di dalam hatinya. Dia dengan cepat berbalik tanpa jeda, dan pedang panjang itu menyapu langsung ke arah Yun Ce. Tombak memiliki kelebihan dibandingkan tombak, jadi wajar saja jika pedang juga memiliki kelebihan. Penindasan tombak tidak ada bandingannya, namun keganasan pedang tak tertandingi. Bersama dengan kekuatan pedang, Luzanan membawa aura badai yang bergejolak, dan seolah-olah itu adalah aliran cahaya. Pedang itu terbang ke arah dada Yun Ce. Ekspresi Yun Ce terlihat acuh tak acuh, tubuhnya dengan santai menyandarkan langkah diagonal kecil ke belakang, dan dengan mudah menghindari serangan pedang kedua Luzanan. Hanya suara riip yang terdengar, seperti hiu perak yang keluar dari es tipis, parit yang dalam diukir dari lantai istana utama ke arah yang ditunjuk pedang. Kekuatan di balik serangan pedang ini membuat beberapa murid terkesiap. Luzanan tidak menahan diri sedikit pun, terlebih lagi, kedua serangan pedang ditujukan pada bagian vital, dia jelas akan melakukan pembunuhan. Untuk membunuh orang di dalam istana mendalam bulan baru, satu-satunya yang berani melakukannya mungkin adalah Luzanan ini. Namun, jika ini terjadi, Yun Ce ini mungkin benar-benar tamat di sini. Qin Wuyu duduk di kursi utama istana utama sambil menyaksikan pertempuran antara Yun Ce dan Luzanan dengan tatapan tenang. Meskipun Si Kong Han terus meliriknya dengan penuh arti dengan harapan bahwa dia akan menggunakan status kepala istana untuk menghentikan pertarungan tidak adil antara dua orang yang berada pada level yang sangat berbeda, seolah-olah Qin Wuyu tidak menyadari niat Si Kong Han sama sekali. Dia juga tidak punya niat untuk menghentikan pertempuran, yang membuat Si Kong Han tidak punya pilihan selain hanya khawatir tanpa daya. Saat Qin Wuyu memperhatikan Yun Ce, hatinya terombang-ambing untuk waktu yang lama. Anak muda ini, dia memang hanya memiliki kekuatan tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Namun, pada saat dia menyerang, gelombang besar kekuatannya sangat luar biasa. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Mustahil, jika aku bahkan tidak bisa melihat kekuatan generasi junior dengan benar, bukankah belasan tahun yang kujalani akan sia-sia? Kekuatannya sudah cukup untuk menimbulkan keributan di kota bulan baru ketika dia mengalahkan Tai Hengjun dengan usia dan kondisinya. Jika dia juga menang melawan Luzanan ini. Kalau begitu,
Pertarungan yang kusaksikan di depan mataku ini, mungkin adalah kebangkitan tiba-tiba dari tahta di masa depan. Dia tampak sangat sombong sejak awal, dan bahkan terlalu lancang dan congkak. Tapi apakah itu benar-benar sifat aslinya? Ketika dia menghadapi Tai Hengjun, dia memiliki sikap yang sangat berbeda. Orang yang sangat sombong biasanya tidak sabar dan gelisah, tapi aura dan tatapannya selalu terlalu tenang, begitu tenangnya sehingga tidak seharusnya muncul dari tubuh anak muda berusia 16 tahun. Sebagai orang yang memiliki tatapan dan aura seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang sangat sombong? Maka satu-satunya penjelasannya adalah bahwa berbagai sikap dan sikap arogan sejak awal, semuanya sengaja dilakukan, bahkan termasuk membuat marah dan memprovokasi 7 sekte besar, itu semua disengaja. Karena dia memutuskan untuk memasuki istana mendalam bulan baru ini dan juga dengan sengaja memprovokasi 7 sekte besar, apa sebenarnya tujuannya? Pikiran King Wuyu terus berputar, namun pandangannya tertuju pada Yun Ce sepanjang waktu, saat dia memproyeksikan kekaguman yang tidak mungkin disembunyikan. Yun Ce saat ini, telah ditarik ke dalam bayang-bayang pedang Lu Zanan. Pedang Lu Zanan menjadi semakin cepat. Jelas hanya ada satu pedang di tangannya tetapi pedang itu mengayunkan beberapa lusin pedang bayangan yang menutupi langit. Seseorang tidak bisa membedakan bayangan pedang mana yang nyata, dan bayangan pedang mana yang ilusi. Namun, di dalam bayangan pedang yang sangat padat, tubuh Yun Ce terus bergoyang dan bergeser terus-menerus. Pedang itu seperti badai, tapi tidak meninggalkan sedikit pun bekas luka di tubuh Yun Ce. Ini tidak diragukan lagi menyiratkan, bahwa kecepatan gerakan tubuh Yun Ce, bahkan lebih cepat dari pedang Lu Zanan. Semua murid di istana menjadi tercengang melihat ini. Ketika Lu Zanan memasuki panggung, mereka semua berpikir bahwa Yun Ce sudah selesai. Di bawah tangan Lu Zanan, kemungkinan besar hasil Yun Ce adalah kekalahan 1 detik. Lu Zanan juga tidak mengecewakan siapapun, setiap serangan pedang yang lepas dari tangannya, semuanya bisa dianggap luar biasa. Namun, sampai sekarang, dia hampir berturut-turut menghunus pedangnya hampir 100 kali, namun masih belum mampu bahkan menyentuh sudut pakaian Yun Ce. Setiap saat Lu Zanan mengayunkan pedangnya, tubuh Yun Ce akan segera bergeser, dan setiap saat, pedang Lu Zanan hanya bisa menusuk bayangannya. Apa yang dipamerkan Yun Ce adalah, bayangan patah Dewa Bintang, dalam margin yang sangat kecil, dengan semua 54 vena mendalam terbuka, itu dapat dilepaskan secara bebas secara instan sambil menjaga konsumsi energi yang sangat rendah. Namun, ada prasyarat yang mutlak diperlukan, yaitu, Yun Ce harus memiliki kemampuan persepsi yang cukup tajam, dia harus bisa menilai lintasan pedang begitu Lu Zanan melepaskan pedangnya. Para murid di istana terdiam lama, apa yang mereka terima setelah menunggu bukanlah kekalahan Yun Ce yang menyedihkan, melainkan kejutan lain. Setelah menatap lama sambil terkejut, Si Kong tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri, pantas saja, dia sebenarnya menggunakan aliran udara untuk mengamati. Namun, pada periode awal kultivasi mendalam, mata harus menjadi metode persepsi utama. Untuk dapat menganalisis dan merasakan menggunakan aura dan aliran udara energi yang dalam, seseorang setidaknya perlu mengumpulkan pengalaman bertempur selama belasan tahun. Seseorang setidaknya harus berusia 25 tahun ke atas untuk dapat mencapai hal ini. Sama sekali tidak ada murid muda yang hadir yang mampu melakukan ini. Yun Ce jelas baru berusia 16 tahun, tapi dia sudah bisa mencapai tingkat seperti itu. Lebih-lebih lagi, dia melakukannya dengan mudah, bahkan di tengah sangkar bayangan pedang, dia masih tenang, dan menghindar tanpa kesalahan sedikit pun. Xiao Lai, metode apa yang dia gunakan untuk membesarkan cucu yang aneh seperti itu? Garis demi garis kilatan pedang mengiris tubuhnya, di tengah-tengah penghindaran cepat Yun Ce,
dia merasakan sedikit rasa sakit dari aura pedang tajam yang mengikis wajah dan lengannya. Pada saat ini, nada suara peringatan Jasmine tiba-tiba muncul dari benaknya, kamu harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ini pertama kalinya kamu menggunakan Evil Soul, dan kamu benar-benar bertarung secara berurutan, itu terlalu melelahkan. Anda juga harus merasakan beban pada tubuh dan pembuluh darah Anda. Dengan kondisimu saat ini, Evil Soul paling banyak bisa dipertahankan selama 30 detik lagi. Lebih lama dari itu, pembuluh darah dalam Anda kemungkinan akan rusak parah. Bagian dalam hati Yunce tiba-tiba bergetar samar. Dasar sampah, apa kamu hanya tahu cara menghindar? Karena lebih dari 100 serangan pedangnya bahkan tidak melukai satu helai pun rambut Yunce, bingung dan jengkel, Lu Zanan semakin menjadi gugup saat dia meraung rendah. Di bawah kekesalannya, kekuatan mendalam Lu Zanan dengan gila-gilaan membengkak dari seluruh tubuhnya saat kekuatan di balik pedangnya menjadi semakin ganas. Di bawah bayang-bayang pedang, seolah-olah hembusan angin kencang yang sangat tajam bertiup di dalam istana utama, lantai marmer terus-menerus dipotong dan dihancurkan oleh aura pedang, dan dihamburkan oleh angin pedang. Seolah kata-kata Lu Zanan efektif, serangan pedangnya berikutnya diarahkan ke bawah pada suatu sudut, tapi Yunce tidak memilih untuk menghindar menggunakan keterampilan gerakannya yang sangat aneh lagi. Sebaliknya, dia tiba-tiba mendekat untuk menghadapi bilah pedangnya, dan dengan paksa menyerang ke arah tubuhnya. Tindakan Yunce membuat Lu Zanan senang melampaui keyakinannya, saat dia dengan rendah hati meraung di dalam hatinya, bodoh, kamu punya keinginan mati. Mati! Pedang panjang Lu Zanan dengan kejam mengiris lengan kiri Yunce, dan serangan itu tidak diragukan lagi memercikkan darah. Namun, ketika dia melihat luka berdarah yang dia potong di lengan Yunce, Lu Zanan tidak terlalu gembira, tapi malah terkejut. Karena serangan pedang yang dipenuhi dengan energi mendalam dari tingkat 7 alam mendalam yang baru lahir, sebenarnya hanya melukai tubuhnya, apalagi memotong seluruh lengannya, bahkan tulangnya pun belum tersentuh. Kekuatan dalam tubuh Yunce tidak diragukan lagi hanya berada pada tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Saat Yunce mengayunkan pedangnya, tangan kanannya yang dipenuhi dengan seluruh kekuatannya, juga dengan ganas menabrak dada Lu Zanan. Apakah mungkin kekuatan yang mendalam pada tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir untuk menerobos energi pelindung yang mendalam dari lawan di tingkat ketujuh dari alam mendalam yang baru lahir? Lu Zanan awalnya akan mengabaikan serangan Yunce, tapi kemudian, kulitnya tiba-tiba berubah drastis. Energi dalam pelindung dadanya bahkan tidak bertahan setengah napas, dan segera hancur. Lu Zanan merasa dadanya langsung dihantam palu berat seberat 500 kg. Isi perutnya terjatuh dengan keras saat dia mundur 7 atau 8 langkah berturut-turut, dan hampir jatuh ke tanah. Mustahil. Dia jelas hanya memiliki kekuatan yang luar biasa dari seorang tingkat pertama di alam mendalam yang baru lahir. Bahkan jika kekuatannya yang dalam jauh lebih tebal daripada kekuatan di level yang sama, itu paling banyak mampu menyamai level ketiga atau keempat, namun aku lebih dari setengah alam lebih kuat. Bagaimana mungkin aku bisa merasa malu setelah salah satu serangannya, padahal aku bahkan tidak bisa memotong energi pelindungnya. Pikirannya kacau karena niatnya untuk membunuh semakin tinggi. Saat dia hendak menggunakan skill terkuat Seven Deadly Sword Pavilion, dia tiba-tiba melihat Yunce mengulurkan tangan kanannya ke arahnya, sambil memperlihatkan senyuman aneh di wajahnya. 5 jari terbuka Yunce yang menghadap Lu Zanan tiba-tiba menggenggam erat, saat sebuah kata teredam keluar dari mulutnya. Saat semua orang bingung dengan tindakannya dan kata-kata yang dia ucapkan, mereka tiba-tiba mendengar suara datang dari tubuh Lu Zanan. Tepat setelah itu, jeritan penderitaan Lu Zanan yang menggetarkan darah bergema di seluruh istana utama. Bola api tiba-tiba melonjak keluar dari dada Lu Zanan, yang juga merupakan tempat di mana Yunce memukulnya. Daging,
tulang, dan bahkan organ di dekatnya semuanya diselimuti api yang membakar. Lu Zanan dengan susah payah terjatuh ke tanah saat kedua tangannya dengan putus asa menepuk dan menamparkan dalam upaya untuk memadamkan api iblis yang datang entah dari mana. Namun, api ini tersulut dari energi mendalam yang Yun Ce tuangkan ke dalam dadanya, kecuali dia merobek dadanya sendiri, tidak ada kemungkinan dadanya akan padam. Bahkan membuat seseorang dengan julukan berdarah dingin berteriak seperti ini, bisa dibayangkan rasa sakit yang dia tanggung saat ini. Belum lagi api yang menyala di dalam tubuh seseorang, terbakar oleh api sudah sulit ditanggung oleh orang biasa. Warna kulit semua orang di istana utama semuanya berubah, ada yang menjadi pucat, ada yang menjadi mengerikan, dan ada yang bahkan mulai menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu api, seni mendalam atribut api. Dia sebenarnya juga bisa menggunakan seni mendalam dari atribut api. Astaga, bukankah ini penyalaan jarak jauh dari seni mendalam yang hanya dapat dicapai dalam seni mendalam atribut api yang lebih tinggi? Yun Ce ini tidak hanya memiliki seni atribut api yang mendalam, dia secara tak terduga, telah mencapai kondisi ini, dia jelas baru berusia 16 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi itu alasannya. Tidak heran Yan Ming begitu terpukul sebelumnya, itu bukanlah kesalahan tingkat rendah sama sekali, itu karena Yun Ce juga memiliki seni mendalam atribut api, dan dia jelas jauh lebih baik dalam hal itu daripada Yan Ming. Agar Yan Ming bermain api melawannya, dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Saat mereka menyaksikan nyala api yang meledak dari dada Lu Zanan, banyak yang tersadar dari keterkejutannya. Dan Yan Ming, yang telah dikalahkan oleh Yun Ce sebelumnya, menjadi sama bingungnya dengan ayam kayu. Penyalaan energi dalam dari jarak jauh adalah kemampuan yang dapat dicapai dengan seni mendalam sektenya hanya ketika seseorang telah mengembangkannya ke alam keenam, dia bahkan tidak berani berpikir untuk mencapainya sebelum usia 30 tahun. Namun, Yun Ce telah melakukannya, dan tidak diragukan lagi menampilkannya tepat di depan mata semua orang. Saat ini, dia sepenuhnya memahami bahwa kekalahannya tidak membawa ketidakadilan sedikit pun. Untuk bermain api melawan anomali yang dapat menyalakan energi dalam dari jarak jauh, itu sebenarnya memamerkan keterampilan kapak seseorang di depan seorang tukang kayu ulung, dan meminta untuk dipermalukan. Setelah dipukul, jika saja Lu Zanan tidak segera mengertakkan gigi dan mengumpulkan kembali kekuatannya untuk mendapatkan kembali momentumnya, namun sebaliknya, segera memaksa keluar energi mendalam Yun Ce yang telah dihantamkan ke dalam tubuhnya, hasilnya akan sangat buruk. Sudah sangat berbeda. Namun, meskipun Lu Zanan dihempaskan kembali hanya dengan satu pukulan dari tinju Yun Ce, dia masih tidak mau mengakui kekuatan Yun Ce. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Yun Ce benar-benar memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk mengendalikan api. Yun Ce berjalan di samping kakinya, menatapnya dengan tatapan kasihan, dan berbicara dengan nada acuh tak acuh, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak tertarik sedikit pun pada namamu lagi. Seseorang dengan kekuatan di tingkat ketujuh dari alam mendalam yang baru lahir, bahkan tidak bisa mengalahkan tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir, sampah semacam ini, tidak perlu saya ketahui sama sekali. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan ringan menjentikkan jarinya sambil tersenyum dengan jijik. Api mimpi buruk di dada Lu Zanan akhirnya padam. Terhadap orang-orang yang dibencinya, Yun Ce tidak keberatan menambahkan hinaan pada luka mereka sama sekali, terlebih lagi, Lu Zanan ini juga berniat membunuhnya. Jika tidak di bawah pengawasan semua orang di dalam istana utama istana mendalam bulan baru ini, dia tidak akan pernah berbaik hati untuk memadamkan api di tubuh Lu Zanan.